Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten karya S.H. Mintarja. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar dan kawan-kawan bersembunyi di atas pohon mengintai pertemuan para anggota golongan hitam, dan mereka berdatangan satu rombongan demi satu rombongan. Dan ketika Joko Soko hadir, Lembu Soro tidak dapat menahan amarahnya. Terjadilah pertarungan antara mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari simak bersama-sama. Maka pada saat yang demikian, pada saat semua yang hadir sedang menahan napas, tiba-tiba muncullah orang yang selama ini mereka nanti-nantikan. Ialah Pasingsingan dan Simorudro. Melihat Lembu Soro dan Joko Soko sedang dahsyatnya mempertaruhkan nyawa, Pasingsingan dan Simorudro mengernyitkan alisnya. Tiba-tiba hampir tak diketahui apa yang sudah dilakukan oleh Pasingsingan. Joko Soko dan Lembu Soro terpental bersama-sama beberapa langkah, dan kemudian mereka jatuh bergulingan. Ketika mereka bangun, mata mereka menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tapi ketika mereka melihat Pasingsingan telah berdiri di antara mereka, wajah mereka pun menjadi merah, segera menjadi pucat dan ketakutan. "Apa yang telah kalian lakukan?" bentak Pasingsingan. Lembu Soro dan Joko Soko sama sekali tidak menjawab. Dan karena mereka tidak menjawab, Pasingsingan segera memanggil Lowo Ijo dan bertanya kepadanya, "Kenapa mereka berkelahi?" Dengan singkat, Lowo Ijo menceritakan apa yang telah terjadi. Pertentangan antara Joko Soko dan Lembu Soro pada saat mereka sedang mencegat pasukan-pasukan dari Demak beberapa waktu berselang. Mendengar cerita Lowo Ijo, sekali lagi Pasingsingan mengernyitkan alisnya. Kemudian katanya, "Kenapa kalian diam saja melihat perkelahian itu?" Lowo Ijo, Pasang Uling Rawa Pening dan Simorudro terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga tak seorang pun yang dapat menjawabnya. "Kalian tak usah berbohong, sebab kalian akan bersyukur kalau salah seorang sekutu kalian atau kedua-duanya binasa," lanjut Pasingsingan. Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu semakin diam, sebab Pasingsingan langsung dapat menebak isi hati mereka. Kemudian Pasingsingan menoleh kepada Joko Soko dan Lembu Soro. "Kalian telah merusak suasana malam purnama ini," katanya. Lembu Soro dan Joko Soko tidak berkata sepatah kata pun. Mereka menundukkan kepala mereka dalam-dalam. "Kembalilah ke tempat kalian masing-masing," perintah Pasingsingan. Mendengar perintah itu, segera Lembu Soro berjalan menuju ke tempatnya semula. Sedang para pengiringnya kemudian juga pergi ke tempat masing-masing. Sementara itu, Lowo Ijo Simorudro muda telah mengambil tempatnya pula. Sedang sepasang Uling Rawa Pening sibuk mempersilahkan Joko Soko untuk menempatkan diri beserta para pengiringnya di sisi utara. Adapun Pasingsingan kemudian dipersilahkan duduk bersama-sama dengan Simorudro tua di sisi sebelah barat, di samping tempat duduk Uling Rawa Pening. Setelah suasana menjadi tenang kembali, serta para peserta pertemuan itu telah duduk di tikar pandan di sisi yang telah ditentukan, berkatalah Pasingsingan dengan
nyaringnya. Kalian orang yang disebut golongan hitam, tapi yang sebenarnya bercita-cita luhur seperti lazimnya manusia yang selalu ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Bersyukurlah di dalam hati kalian bahwa pada malam hari ini kalian dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi kalian pasti tak akan dapat berbuat sesuatu, sebab tidak ada di antara kalian yang pantas menjadi pemimpin di antara kita. Terbukti bahwa tidak seorang pun di antara kalian yang berhasil membawa keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten itu kemari. Pasing-singan diam sebentar. Pandangannya beredar dari setiap wajah yang berada di sekitar lapangan kecil itu. Sejenak kemudian ia melanjutkan, kalau kalian ingin mendapatkan tingkatan itu dengan mengadu kepandaian, maka cara itu pun tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebab suatu pertarungan di antara kalian dalam saat ini pasti hanya akan memakan waktu berlarut-larut. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Joko Soko dengan Ki Ageng Lembusoro. Andai kata mereka dibiarkan bertempur terus, pasti mereka akan mati kelelahan kedua-duanya bersama-sama, atau kalau mereka menghemat tenaga, pertempuran semacam itu akan dapat berlangsung berhari-hari. Kembali Pasing-singan diam sejenak, lalu ia melanjutkan, yang penting sekarang kesatuan di antara kita masih kita perlukan. Marilah kita ubah persetujuan kita dengan mengadakan persetujuan baru. Barang siapa yang terdahulu menemukan keris Nogososro dan Sabu Inten, dialah yang segera diumumkan dan kita angkat menjadi pemimpin kita. Dan kita dukung perjuangannya melawan pemerintahan Demak. Suasana kemudian menjadi hening sepi. Tetapi dalam pada itu degup jantung Maiso Jenar serta kawan-kawannya bertambah cepat. Apalagi Maiso Jenar, Gajah Halid dan Paningron yang datang sebagai prajurit Demak. Tetapi bagaimanapun mereka harus menahan diri, sebab di hadapan mereka berkumpul tokoh-tokoh hitam yang kuat. Ditambah lagi dengan Pasing-singan dan Simorodro yang pernah mereka dengar namanya. Tetapi lebih terkejut lagi mereka berlima ketika Pasing-singan kemudian melanjutkan, sedangkan sekarang kalian mempunyai pekerjaan yang lebih penting. Pertemuan ini dapat kalian lanjutkan nanti setelah pekerjaan kita selesai. Nanti kita dapat mengatur siasat, menentukan sikap, dan sebagainya. Setelah orang-orang lain yang tidak kita undang tidak turut serta mendengarkan pembicaraan kita. Yang mendengar kata-kata Pasing-singan itu menjadi sibuk berpikir serta menduga-duga. Demikian pula Maiso Jenar dan kawan-kawannya yang dengan lamat-lamat dapat mendengarkan setiap pembicaraan mereka, menjadi sibuk berpikir pula. Sampai Pasing-singan berkata lebih lanjut, kalian ternyata selalu sibuk memikirkan bagaimana cara kalian untuk membinasakan kawan sendiri daripada berhati-hati menghadapi lawan. Orang-orang golongan hitam itu menjadi bertambah bingung. Sedang Maiso Jenar dan kawan-kawannya jantungnya bertambah cepat bergetar. Apakah kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasing-singan? Melihat kebingungan orang-orang yang berkumpul di sisi-sisi lapangan itu, terdengar Simorodro tua tertawa pendek. Apakah yang akan kalian banggakan untuk dapat menemukan Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten yang tidak tentu di mana sekarang berada? Apakah benar-benar telah hilang dari Banyu Biru atau hanya disembunyikan saja oleh si Gajah Soro atau si tua Bangka Soro Dipoyono, ayah Lembusoro itu? Sedangkan apa yang ada di hadapan hidung kalian tidak kalian ketahui, katanya. Perasaan mereka yang mendengar kata-kata itu menjadi semakin kisruh. Melihat keadaan itu agaknya Pasing-singan tidak sabar lagi. Berdirilah kalian dan berjalanlah kalian ke arah tenggara. Lihatlah setiap pohon yang tumbuh di sana.
kalian akan menemukan orang yang telah kalian sangka mati terguling dalam jurang beserta 4 orang kawannya, katanya keras-keras. Nampaklah betapa terkejutnya tokoh-tokoh hitam yang sedang berkumpul itu. Tetapi tidak kurang pula terkejutnya Maesha Jenar dengan kawan-kawannya. Ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan dan Simorudro. Bagaimanapun mereka terpaksa mengakui betapa tinggi ilmu kedua orang dari angkatan tua itu. Di samping itu, kata-kata Pasingsingan merupakan suatu peringatan bagi Maesha Jenar beserta kawan-kawannya untuk tidak mempunyai pilihan lain selain berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup masing-masing. Meskipun mereka sadar bahwa seandainya Pasingsingan dan Simorudro ikut campur, maka tak ada jalan untuk melepaskan diri dari maut. Meskipun demikian, kemungkinan-kemungkinan itu memang sudah terpikirkan sejak mereka berangkat. Karena itu satu-satunya jalan adalah mencari korban sebanyak-banyaknya sebelum dirinya binasa. Karena itu sebelum mereka terkunci di atas pohon, maka segera dengan cepat Maesha Jenar turun, diikuti oleh kawan-kawannya. Demikian mereka sampai di atas tanah. Segera mereka menyiapkan senjata masing-masing. Gajah Halid segera menimang-nimang bola besinya yang bertangkai rantai. Paningron bersenjata sebuah tombak yang berkait kecil. Dang Mantingan dan Wirorogo nampak menggosok-gosok trisula masing-masing, seolah-olah sedang membesarkan hati senjata-senjata itu. Hanya Maesha Jenar sendirilah yang tidak bersenjata, tetapi di sisi telapak tangannya tersimpan senjata yang dahsyat, yaitu Aji Sosrobirowo. Sementara itu tokoh-tokoh hitam yang terdiri dari 7 orang, Simorudro muda, suami istri, kakak beradik Uling, Lowoijo, Joko Soko dan Lembusoro, segera berloncatan berlari-lari ke arah yang ditunjukkan oleh Pasingsingan. Ketika tokoh-tokoh hitam itu sedang mendekati Maesha Jenar dengan kawan-kawannya, terdengarlah Simorudro berteriak dengan suaranya yang gemetar. "Hei, kalian laskar yang mengikuti pemimpin-pemimpin kalian, janganlah kalian menjadi penonton saja. Kepunglah orang-orang yang telah memberanikan diri, bertindak sombong, dan merendahkan kita sekalian." Mendengar perintah Simorudro tua, segera laskar golongan hitam itu bubar berlari-larian memencar ke segenap arah untuk mengepung Maesha Jenar dan kawan-kawannya. Gajah Halid yang merasa bahwa senjatanya kurang menguntungkan bila dipergunakan di tempat yang berpohon-pohon, segera berkata, "Kakang Maesha Jenar, aku kira lebih baik aku menyongsong mereka di tempat terbuka, supaya rantaiku tidak melilit-lilit pepohonan." Belum lagi Maesha Jenar menjawab, Gajah Halid telah menghambur lari seperti sebuah batu yang menggelinding cepat sekali. Maesha Jenar beserta kawan-kawannya yang lain agaknya tidak tega melepaskan Gajah Halid menyongsong seorang diri. Karena itu ia segera menyusulnya menyongsong lawan-lawan mereka di tempat yang terbuka. Yang mula-mula sekali sampai adalah Lowoijo. Hatinya yang panas melebihi bara itu tidak dapat dikendalikan lagi. Dendamnya pada Maesha Jenar bertimbun-timbun sampai menyentuh langit. Tetapi di antara gerumbul di tepi lapangan itu yang muncul pertama-tama adalah Gajah Halid. Tanpa menanyakan apa-apa lagi, Gajah Halid langsung menyerangnya. Lowoijo terpaksa membatalkan maksudnya untuk mencari Maesha Jenar, karena ia harus melayani Gajah Halid yang menilik geraknya ternyata sangat berbahaya. Lowoijo tidak berani menganggap enteng kepada lawannya yang gemuk pendek hampir bulat itu, apalagi ketika Lowoijo mendengar desing bola besi yang berputar-putar mengerikan melibat tubuhnya. Cepat-cepat ia meloncat mundur dan cepat ia berdiri di atas tanah.
Kedua tangannya telah megang pisau belati panjangnya. Dengan senjata-senjata itulah ia bertempur melawan Gajah Alit. Yang menyusul di belakang Lowo Ijo adalah sepasang uling dari Rawa Pening. Sambil mutar-mutar cemetinya, mereka menyerang dengan ganas sekali. Tapi segera mereka terhenti ketika Mantingan dan Wirorogo menghadangnya. Agaknya sepasang uling itu sudah menjadi sedemikian marahnya, sehingga langsung mereka menghantam Wirorogo dan Mantingan. Dua orang yang kini tidak dapat direndahkan. Mereka telah dibekali dengan sebuah ilmu yang sukar tandingannya, yaitu Pacarwuta. Lihat pasang uling itu menyerang berpasangan, segera Wirorogo dan Mantingan melawannya dengan berpasangan pula. Paningron agaknya lebih suka melawan seorang yang bertubuh besar dan tinggi serta berkumis dan berjanggut lebat. Ialah Simorodro muda dari Gunung Tidar. Yang datang terakhir adalah Lembu Soro dan Joko Soko yang sudah hampir kehabisan tenaga setelah mereka bertempur sendiri beserta istri Simorodro. Karena semuanya telah mempunyai lawannya masing-masing, maka Maesa Jenar mau tidak mau harus bertempur melawan ketiga orang itu untuk mencegah bantuan mereka pada tokoh-tokoh yang sedang mengadu tenaga. Adalah suatu keuntungan besar bahwa Lembu Soro dan Joko Soko baru saja bertempur mati-matian sehingga hampir 3/4 bagian tenaganya telah terperas habis. Juga karena pertentangan di antara mereka itu pula, maka pasangan mereka tidak begitu tertib, sehingga Maesa Jenar tidak begitu banyak mengalami kesulitan untuk melawan mereka bertiga. Sejenak kemudian terjadilah lingkaran-lingkaran pertempuran yang hebat di tepi lapangan itu. Lowo Ijo dengan kedua pisau di tangannya menyerang bertubi-tubi dengan marahnya. Ia bermaksud untuk membinasakan Gajah Alit secepat-cepatnya, supaya segera ia dapat melawan Maesa Jenar. Di hadapan gurunya, Lowo Ijo menjadi bertambah garang, sebab ia tidak perlu lagi takut terhadap Aji Sosrobirowo. Karena itu gerakannya menjadi bertambah sengit, tetapi Gajah Alit adalah perwira dari pasukan Noromanggolo, pasukan pengawal raja. Karena itu kepandaiannya hampir mumpuni dan sama sekali tidak berada di bawah Lowo Ijo. Apalagi tangan yang pendek-pendek itu diperpanjang dengan rantainya yang berkepala bola besi, yang seakan-akan bola besi itu mempunyai mata, sehingga seolah-olah selalu mengejar kepala Lowo Ijo kemana kepala itu disingkirkan. Dengan demikian, untuk sementara Lowo Ijo harus melupakan Maesa Jenar, sebab orang yang dihadapi itu pun merupakan seorang yang perkasa. Di bagian lain, uling putih dan uling kuning bertempur berpasangan melawan Wirorogo dan Mantingan yang bertempur berpasangan pula. Di bawah cahaya purnama penuh, perkelahian itu nampak betapa berbahayanya apabila salah seorang menjadi lengah sedikit saja. Mereka berlompatan sambar menyambar dengan hebatnya. Sepasang cemeti di tangan kedua uling itu berputar-putar dan terayun-ayun ke segenap penjuru, seolah-olah menjadi gumpalan-gumpalan asap yang melibat isi mengisi satu sama lain. Tapi sementara itu dua trisula di tangan Wirorogo dan Mantingan pun bergerak berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan. Ujungnya yang bermata masing-masing 3 buah itu seakan-akan berubah menjadi ratusan bahkan ribuan, yang oleh kedahsyatan ilmu Pacarwuta menjadi benar-benar seperti genggaman demi genggaman bulan pacar yang ditebarkan, sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Paningron mempunyai cara sendiri dalam pertempurannya melawan Simorodro muda yang bersenjatakan pusakanya sebuah tombak pendek yang dinamainya Kolotada. Ia tidak begitu banyak bergerak di atas kedua kakinya. Ia berdiri teguh, sedang tombak berkaitnya tergenggam di tangannya. Ia hanya berkisar tapak demi tapak menghadapi lawannya yang bertubuh tinggi besar itu.
Dan apabila serangan datang, tangannya lah yang bergerak tangkas sekali. Tapi meskipun demikian, apabila nampak padanya kesempatan, seperti kilat ia meloncat dan menyerang dengan garangnya. Tetapi Simorudro pun adalah seorang yang cukup berpengalaman, sehingga segera ia menyesuaikan diri dengan lawannya. Ia tidak berani banyak membuang tenaga yang tidak perlu, sebab dengan demikian lawannya akan dapat membinasakan apabila tenaganya sudah paruh habis. Sedangkan Maisojenar yang menghadapi 3 orang sekaligus bertempur seperti banteng terluka. Ia masih mencoba mengalahkan lawannya tanpa Aji Sosrobirowo yang mengerikan itu, sebab gurunya selalu berpesan kepadanya bahwa apabila nyawanya tidak terancam benar-benar, sebaiknya ia tidak mempergunakan Sosrobirowo itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa ketiga lawannya meskipun sudah tidak mempunyai tenaga penuh, namun akhirnya karena mereka bersama-sama harus mempertahankan jiwa mereka, gerak mereka pun menjadi garang. Agaknya Lembu Soro dan Joko Soko untuk sesaat dapat melupakan pertentangan mereka, ditambah dengan istri Simorudro yang bertempur dengan jari-jarinya yang mengembang, dan di ujung-ujung jari itu tampak kuku-kukunya yang panjang dan bersalutkan logam yang pastinya beracun. Itulah senjatanya yang ditakuti lawan-lawannya. Lembu Soro dengan pedang panjangnya dan Joko Soko dengan pedang lenturnya merupakan bahaya-bahaya yang setiap saat dapat mencabut jiwa Maisojenar. Sementara itu laskar golongan hitam dari tingkat yang paling bawah sampai pada orang-orang seperti Wadas Gunung, Sri Gunting, Sekayon, Carang Lampit, dan sebagainya menyaksikan pertempuran itu dengan mata tanpa berkedip. 12 orang yang perkasa sedang bergulat mati-matian antara hidup dan mati. Di antara kilatan senjata serta sambaran-sambaran angin yang ditimbulkan oleh pertempuran itu, berkali-kali terdengar dentangan senjata serta teriakan-teriakan nyaring yang bahkan kadang menimbulkan percikan bunga api memancar-mancar. Pasingsingan dan Simorudro pun mengikuti pertempuran itu dengan seksama, tetapi sampai sekian jauh ia masih belum memerintahkan kepada laskar-laskar golongan hitam untuk turut serta dalam pertempuran itu, sebab hal itu belum pasti akan menguntungkan, malah mungkin akan merepotkan saja. Dalam ketegangan yang semakin lama semakin memuncak itu, seolah-olah waktu berjalan lambat sekali. Agaknya bulan pun ingin menyaksikan pertempuran yang hebat itu, sehingga perjalanannya agak terganggu. Tetapi saat kemudian Simorudro dan Pasingsingan menjadi agak cemas melihat jalannya pertempuran. Sudah sampai sekian lama, namun orang-orangnya masih belum ada tanda-tanda dapat menguasai lawannya. Apalagi ketika tiba-tiba mereka menyaksikan Maisojenar yang ternyata akhirnya merasa terdesak telah mengambil sikap. Kakinya diangkat dan ditekuk ke depan, satu tangannya menyilang dada, dan tangan yang lain diangkat tinggi-tinggi. Segera pula ia mengatur pernapasannya dan memusatkan tenaganya pada sisi telapak tangannya. Itu adalah pertanda bahwa Maisojenar telah memutuskan untuk menggunakan senjatanya yang tersimpan di dalam sisi telapak tangannya Sosrobirowo. Lembu Soro, Joko Soko, dan istri Simorudro yang menyaksikan sikap Maisojenar itu segera berloncatan mundur dan berpencaran. Mereka sadar bahwa apabila salah seorang dari mereka sampai tersentuh tubuhnya, maka mereka tidak dapat mengharapkan untuk dapat menyaksikan terbitnya matahari fajar besok. Karena itu mereka menjadi semakin hati-hati dan tidak berani menyerang sekenanya, meskipun mereka masing-masing bersenjata. Melihat keadaan itu, Simorudro ternyata tidak mau membiarkan tokoh-tokoh hitam itu kehilangan hati. Maka segera terdengar ia mengaum hebat, akibatnya pun hebat sekali. Suara itu rasanya seperti mengguncang isi dada.
Pasing-singan yang melihat Simorudro tua itu sudah akan bertindak. Ia pun tidak tinggal diam, meskipun bukanlah sewajarnya kalau orang-orang angkatan tua itu harus melawan Maiso Jenar. Namun bagi mereka tidak akan ada banyak bedanya. Apakah Loijo dan kawan-kawannya? Apakah Pasing-singan dan Simorudro yang membinasakan? Meskipun mula-mula ia mengharap bahwa anak muridnya beserta kawan-kawannya dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri untuk tidak membawa-bawa namanya. Tetapi sekarang terpaksa ia terjun ke dalam pertempuran itu. Tapi baru saja ia melompat, terdengarlah Simorudro berkata, "Pasing-singan, kau jangan memperkecil perananku dalam pembunuhan yang akan aku lakukan. Kau tinggal pilih, aku atau kau yang membunuh kelima ekor kelinci yang sombong itu." Mendengar teriakan Simorudro itu, Pasing-singan tertawa. "Apakah bedanya? Kau yang membunuh kelima-limanya, atau aku, atau kita berdua?" jawabnya. Terdengarlah Simorudro menggeram, kemudian katanya, "Baiklah, marilah kita berlomba. Siapakah di antara kita orang tua-tua ini yang masih cukup kuat bergerak? Kau atau aku yang terbanyak dapat membunuh kelima orang yang sudah jemu memandang purnama malam ini." Kembali terdengar Pasing-singan tertawa. Suara tertawanya seolah-olah menyusup ke dalam tulang dan daging, sehingga menimbulkan perasaan nyeri dan pedih. Ketika suaranya tertawa itu lenyap, terdengarlah suara suita nyaring diikuti oleh suatu auman dahsyat. Dan seperti kilat berlompatanlah Pasing-singan dan Simorudro masuki arena. Maiso Jenar yang masih menunggu kesempatan beserta keempat kawannya mendengar seluruh percakapan itu. Mau tidak mau hati mereka tergetar hebat. Ternyata sekarang Pasing-singan dan Simorudro akan ikut serta dalam pertempuran itu. Mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang takut mati. Tapi sebentar lagi mereka harus binasa sebelum dapat berbuat sesuatu atas tokoh-tokoh hitam itu. Itulah yang menggelisahkan hati mereka. Tapi kenyataan itu sama sekali tidak dapat diingkari lagi. Segera darah mereka bergolak ketika mereka mendengar suitan Pasing-singan yang disusul dengan auman dahsyat Simorudro. Apalagi ketika dengan aba-aba itu tokoh-tokoh hitam yang sedang bertempur itu segera berloncatan menjauhkan diri dari lawan masing-masing agar tidak mengganggu kedua tokoh angkatan tua yang akan terjun dalam pertempuran. Maiso Jenar beserta kawan-kawannya sadar bahwa saat terakhir telah hampir tiba. Ketika lawan-lawan mereka berloncatan pergi, untuk sesaat mereka tertegun. Tetapi saat kemudian tanpa sesuatu tanda apapun. Agaknya mereka mempunyai persamaan perhitungan, sehingga seolah-olah digerakkan oleh satu tenaga. Mereka berloncatan saling mendekat untuk dapat bersama-sama melawan kedua orang tokoh dari angkatan tua itu. Melihat mereka berkumpul dalam satu lingkaran, terdengarlah Pasing-singan dan Simorudro tertawa hampir berbareng. Suatu kesetiakawanan yang mengagumkan. Meskipun kalian berdatangan dari perguruan yang berbeda-beda, tapi karena nasib kalian telah kami tentukan, maka kalian dapat bekerja sama dengan rapi sekali. Nah, sekarang lawanlah kami berdua yang tak bersenjata ini dengan segenap kemampuan kalian, sebelum kalian tak sempat menikmati lezatnya madu, kata Pasing-singan. Kata-kata itu hebat, akibatnya bunyinya terdengar lebih dahsyat dari 1000 guruh yang meledak bersama-sama. Tetapi justru karena itu maka setiap hati dari kelima orang itu menjadi pasrah pada garis hidupnya masing-masing. Dengan demikian maka lenyaplah segala perasaan gentar dan cemas. Yang ada dalam dada mereka hanyalah satu kepercayaan bahwa pintu surga akan terbuka bagi mereka yang gugur dalam menunaikan tugas mereka untuk membela kebenaran dan kebajikan. Karena itu mereka menjadi lebih mantap menggenggam senjata masing-masing yang siap diayunkan.
Saat kemudian tampillah Pasingsingan dan Simorudro bersama-sama, berbareng dengan gergeraknya setiap senjata kawan-kawan Maiso Jenar. Segera berkobarlah suatu pertempuran yang dahsyat. Kedua orang dari angkatan tua itu memang ternyata memiliki ketinggian ilmu yang luar biasa, sehingga dengan tertawa-tawa saja Pasingsingan dan Simorudro dengan senangnya mempermainkan korbannya. Dalam pada itu Maiso Jenar dan kawan-kawannya telah bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri. Mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Pasingsingan dan Simorudro yang hanya dua orang itu seolah-olah seperti angin ribut yang melanda dari segenap penjuru, dan suara tertawa mereka mengumandang dari segala arah. Makin lama Maiso Jenar dan kawan-kawannya menjadi semakin bingung. Mereka sudah tidak tahu lagi di mana lawan mereka berada, tapi tahu-tahu tubuh mereka telah tersentuh oleh tangan-tangan yang panasnya melampaui panasnya api. Mereka sadar bahwa Pasingsingan dan Simorudro sampai saat itu baru pada taraf menggoda saja, serta menimbulkan kebingungan dan kesakitan yang semakin lama semakin merata di segenap tubuh Maiso Jenar dan kawan-kawannya. Sehingga akhirnya Maiso Jenar dan kawan-kawannya itu bertempur seperti orang gila yang mengayun-ayunkan senjata tanpa tujuan. Bahkan hampir-hampir saja mereka telah mengenai satu sama lain. Sementara itu suara tertawa Pasingsingan dan Simorudro semakin lama menjadi semakin mengerikan dan mengguncang-guncang dada. Maiso Jenar kawan-kawannya semakin lama menjadi semakin tak terkendalikan. Mereka bergerak berputaran tanpa tujuan dan hampir di luar kesadaran mereka masing-masing. Saat kemudian agaknya Pasingsingan dan Simorudro telah jemu dengan permainan mereka. Karena itu segera terdengar Pasingsingan berkata, "Simorudro, agaknya kelinci-kelinci itu sudah hampir gila. Apakah kita perlu membunuhnya? Ataukah kita buat saja mereka benar-benar gila? Buat apa kita menonton orang-orang gila berkeliaran di daerah ini? Baiklah, kita bunuh saja mereka dengan senjata mereka sendiri," jawab Simorudro. Mendengar percakapan Pasingsingan dengan Simorudro itu, Maiso Jenar dengan keempat kawannya meremang seluruh tubuhnya. Tetapi juga karena itu darah mereka meluap-luap karena marah. Dengan sisa-sisa kesadaran yang masih ada, mereka pasrahkan jiwa dan raga kepada kekuasaan yang tertinggi. Dan sesudah itu mereka bersiap untuk menghadapi saat-saat terakhir.